Sejak hari Minggu kemarin di sekitar kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Berikut adalah daftar manifest helikopter dengan nomor registrasi PKBK. Upaya pencarian heli Eurocopter 130 milik PT Penerbangan Angkasa Semesta yang hilang kontak sejak Minggu siang hingga saat ini masih terkendala jarak pandang yang minim akibat kabut asap. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Risti Ayu dari Medan, Sumatera Utara. Risti, bagaimana hasil pencarian hari ini? Apakah sudah ada titik terang keberadaan pesawat? Zelda, pencarian heli Eurocopter EC130 milik PT PAS hingga sampai saat ini masih terus dilakukan. Namun sejak pukul 7 tadi sampai saat ini memang belum ada temuan baru ataupun titik terang karena terkendala kabut asap. Memang diketahui jarak pandang untuk dalam seminggu ini di sekitar Danau Toba di bawah 500 meter dan parahnya untuk hari ini jarak pandang tidak lebih dari 50 meter. Dan sementara itu tim yang bergerak untuk di jalur darat juga menggunakan kendaraan air di Danau Toba ini sampai saat ini belum ada titik terang yang bisa dijadikan acuan sebagai titik koordinat di mana hilangnya heli Eurocopter yang berlangsung pada pukul 11.50 hari Minggu kemarin. Oleh karena itu, dengan belum adanya acuan tersebut dan hanya berdasarkan dugaan sementara di mana 17 menit setelah lepas landas dari Desa Siparmahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir ini, tim bergerak hanya dengan mengumpulkan informasi lapangan dan dugaan sementara tersebut, salah satunya berdasarkan keterangan dari warga yang menyebut kurang lebih pada pukul 12 hari Minggu kemarin ada helikopter yang terbang rendah kurang lebih 150 bibir danau dan tak lama kemudian warga tersebut mendengar ada bunyi dentuman keras dan diikuti dengan gelombang air di Danau Toba yang menjadi cukup tinggi yang tidak biasa. Dan berangkat dari data-data tersebut, tim pencarian pun disebar di 3 kabupaten di sekitar Danau Toba, yakni di Samosir, Toba Sasi, Tapanuli Utara. Adapun fokus pencarian dilakukan melalui darat dan Danau Toba, sementara untuk fokus pencarian melalui udara sampai saat ini belum dilakukan karena memang terkendala jarak pandang yang di bawah jarak normal, yakni masih di bawah 500 meter. Sementara untuk darat ini dibentuk 3 tim dan untuk pencarian di Danau Toba dibentuk 2 tim dan melibatkan tim TNI Polri, Dinas Perhubungan setempat dan juga Badan SAR. Sementara itu untuk tim pencarian yang dilakukan di Danau Toba ini dimulai dari wilayah Balige sampai ke Kecamatan Muara yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, kurang lebih luasnya sekitar 20 km dan juga membutuhkan waktu lebih dari 2 jam karena kabut asap tersebut sehingga tim perlu perlahan-lahan mencari titik koordinat. Bahkan tadi, sejak pagi hari tadi, tim ini sempat berputar-putar selama 30 menit lamanya karena kehilangan arah, tidak mengetahui di mana lokasi titik saat itu mereka berada. Karena memang jarak pandang di sekitar Danau Toba untuk pada siang hari ini tidak lebih dari 50 meter. Sementara itu ada dugaan sementara dari beberapa tim yang melakukan penyisiran melalui jalur darat, ada 2 titik yang diduga menjadi lokasi hilang, ya Kecamatan Tampahan dan juga di Desa Hutagaul, Kecamatan Balige, di mana keduanya ini ada di Kabupaten Toba Samosir. Sementara itu juga kami mendapat informasi dan melakukan pantauan langsung di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara pun sudah didirikan pos antemortem dan juga pos mortem untuk disiagakan yang ada masuk bidang pelayanan medis kedokteran kepolisian, yakni di Rumah Sakit Bayangkara. Di ruangan ini sudah disediakan selama 24 jam, baik petugas bagian pendataan maupun juga petugas antemortem dan postmortem. Di sini tim menunggu keluarga dari pihak-pihak manifest, baik dari pilot, juga kru dan juga 3 penumpang lainnya yang ini memang bukan warga Medan, Sumatera Utara, yakni diketahui pilot ini berasal dari Tangerang Selatan, kemudian juga salah satu penumpangnya ada yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Zelda, kembali ke studio. Baik, Risti Ayu melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dimungkinkan adanya hukuman kebiri.
Kasus kekerasan seksual terhadap anak seolah tiada henti. Kepolisian Resor Langkat, Sumatera Utara menangkap seorang lelaki yang diduga melakukan baru berusia 3 tahun. Tersangka SL, warga Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, ditangkap polisi atas laporan nenek korban. Sang nenek menemukan luka di alat vital korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah 3 kali mencabuli korban. Polisi pun langsung menahan tersangka dan akan mengenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Informasi pembunuhan nomor dus di Kalideres, Jakarta Barat, polisi duga korban kekerasan seksual yang dilakukan tersangka pembunuh anak dalam bisa jadi lebih dari 1 korban. Sedikitnya 13 anak yang akhirnya bersedia memberikan keterangan kekerasan seksual yang dilakukan A. Polisi juga berhasil menemukan buku catatan salah satu anak yang sering menghabiskan waktunya bersama saksi. Tersangka sering mengajak anak-anak yang ada di sekitarnya untuk mengkonsumsi narkoba. Dari hasil berbagai interview alat-alat bukti ini, bisa jadi tidak pidana lain. Nah, mungkin saja ada korban lain, sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa pihak. Keluarga tersangka A membantah mereka sengaja mengasingkan A akibat terjerumus ke dalam kasus narkoba. Marcelina Gita akan menyampaikan informasi secara langsung dari lokasi rumah keluarga tersangka pembunuh anak di dalam kardus. Gita, bagaimana tanggapan keluarga terkait dengan tudingan bahwa mereka mengasingkan tersangka akibat kasus narkoba? Iya, Robert, terkait dengan statement dari pihak keluarga tersangka AD, memang keluarga tersangka AD ini cukup tertutup sekali terhadap media karena sebelumnya ini keluarga AD masih belum ingin memberikan statement apapun terhadap media karena ada beberapa hal yang sampai saat ini mereka juga masih belum bisa memberikan statement tersebut kepada media. Namun tadi kami sempat berhasil untuk bertemu dengan keluarga korban. Untuk kepada keluarga, saya akan menggambarkan seperti apa jarak dari tempat khususnya dari tempat tersangka AD menuju ke rumah keluarga tersangka AD ini ternyata cukup dekat, jaraknya hanya sekitar 40 hingga 50 meter. Dan sebenarnya untuk siang hari ini direncanakan akan ada rekonstruksi yang dilakukan. Tersangka AD pun juga sempat datang Bedeng namun hal ini hanya untuk memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut dan juga untuk mengetahui apakah pihak Polda Metro Jaya. Ternyata hingga siang hari ini belum ada pihak dari Polda Metro Jaya, khususnya adalah Direskrim Polda Metro Jaya yang mendatangi tempat kejadian perkara. Dari semenjak sebagai tersangka, warga ini banyak sekali yang berkerumunan di sekitar Bedeng tempat tersangka AD tinggal. Namun ternyata saat ini kondisinya cenderung sepi, warga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, namun masih tetap di garis polisi dan masih ada penjagaan dari pihak Polres Jakarta Barat, juga Polsek Kalideres Jakarta Barat untuk mengamankan atau berjaga-jaga khususnya di sekitar wilayah Bedeng karena akan direncanakan adanya rekonstruksi. Dan terkait juga dengan adanya statement juga dari pihak keluarga, jika kita atau mengetahui dari warga sekitar bahwa ternyata tersangka AD ini merupakan anak dari keluarga yang cukup berada di lingkungan wilayah sekitar dan warga di sini pun juga cukup mengenal sekali dengan keluarga AD. Saya akan menggambarkan kembali, ini adalah rumah dari keluarga AD, tepat ini adalah nomor 1 dan sebelumnya sebenarnya rumahnya adalah bukan yang ini, namun ada lagi jauh lebih dekat, hanya berjarak sekitar 10 hingga 15 meter dari Bedeng tempat tinggal tersangka AD. Namun tidak berapa lama akhirnya pindah ke sini, namun juga warga banyak sekali yang mereka cukup mengenal baik keluarga. Walaupun tadi akhirnya kami sempat bertemu dengan keluarga dari tersangka AD, ia menyatakan masih belum ingin memberikan statement yang begitu lengkap sekali karena ada beberapa hal yang masih harus dijaga oleh pihak keluarga. Terlebih lagi juga tadi dari pernyataan keluarga tersangka, ia menyatakan dari pihak polisi masih belum boleh dipertemukan kepada korban PNF. Namun yang pasti tadi dari pihak keluarga tersangka AD